Roh Kudus. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, teman-teman yang baik, selamat pagi. Hari ini kita merayakan Ekaristi tanggal 27 Juni, hari Sabtu. Dan bacaan hari ini mengajak kita untuk merenungkan arti kepedulian. Lawan dari kepedulian ada yang tahu apa? Tidak peduli. Oh ya, benar. Itu sesuatu yang kita pelajari pasti kalau kita masih SD. Lawannya adalah tidak peduli. Lawan dari kepedulian adalah abai, cuek, rasa bodoh dan gak mau tahu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari bersatu dalam iman, kita mohon ampun. Mungkin dalam kehidupan kita cuek, mungkin kita abai dan gak mau tahu terhadap penderitaan orang lain. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Pencipta semesta, Engkau mengutus Putramu Yesus Kristus, Firman yang hidup di antara kami. Bukalah hati kami pada pagi hari ini untuk merenungkan firman, sehingga sabda yang hidup yang hadir dalam dunia ini dapat kami renungkan dan dapat menjadi penuntun dalam kehidupan kami untuk berbuat baik dan peduli pada sesama di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Ratapan. Tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Dalam amarahnya ia menghancurkan benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan serta pemimpin-pemimpinnya. Maka duduklah para tua-tua putri Sion tertegun di tanah. Mereka menabur abu di atas kepala dan mengenakan kain kabung. Darah-darah Yerusalem menundukkan kepalanya ke tanah. Matamu kusam dengan air mata, hatiku remuk redam. Hancur luluh hatiku karena kehancuran putri bangsaku. Sebab kanak-kanak dan bayi jatuh pingsan di lapangan-lapangan kita. Mereka bertanya kepada ibunya, mana roti dan anggur? Di lapangan-lapangan kota mereka jatuh pingsan seperti orang yang gugur ketika menghembuskan nafas di pangkuan ibunya. Apa yang dapat kunyatakan kepadamu? Dengan apa aku dapat menyamakan dikau, ya putri Yerusalem?
dengan apa aku dapat membandingkan engkau untuk dihibur? Ya darah Sion, karena luas bagai lautlah reruntuhanmu. Siapa yang akan memulihkan dikau? Nabi-nabimu melihat penglihatan yang dusta dan hampa bagimu. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan dikau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Berteriaklah dengan nyaring kepada Tuhan, hai putri Sion, cucurkanlah air mata bagai sungai siang dan malam. Janganlah kau beri dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Bangunlah, menyeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan di ujung-ujung jalan karena lapar. Demikianlah sabda Tuhan. Ya
mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku sendiri orang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat peratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu dan lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang-orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada yang tuli di sini? Satu. Tuli? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi khotbahnya di sebelah sini supaya bisa lihat. Nama saya Romo Wilson. Ya. Saya baru 2 tahun jadi pastor. 2 tahun, belum 2 tahun. Desember baru 2 tahun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita belajar tentang kepedulian hari ini. Peduli. Lawan dari kepedulian tadi apa? Salah. Abai. Cuek. Nggak mau tahu. Masa bodoh. Itu lawan dari kepedulian. Contoh, kalau orang tidak mau peduli, ada orang yang peduli, berarti khotbahnya di situ aja. Tapi kan yang peduli nggak bisa melihat saya berbicara apa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita belajar tentang kepedulian. Ada 2 mukjizat Yesus. 2 mukjizat. Yang pertama terjadi untuk anak buah dari prajurit Romawi. Udah prajurit Romawi, bukan orang Israel. Bukan orang Israel. Prajurit Romawi. Prajurit Romawi tidak baca hukum Taurat. Ya. Prajurit Romawi tidak membaca hukum Taurat. Tapi kok bisa percaya sama Yesus?
sama Yesus. Kan ini apa? Anak itu putra pakai topi, kalau anak perempuan pakai anting. Benar ya? Tidak percaya sama Yesus. Tapi kok dia bisa tahu Yesus? Padahal dia tidak baca kitab Taurat. Kan dia orang Romawi. Taunya nonton Gladiator, ya dong. Taunya membaca kisah-kisah tentang filsafat Romawi, filsafat kuno, Yunani. Bukannya pasti nggak tahu kisah tentang Nabi Nuh, nggak tahu tentang kisah penciptaan. Tetapi dengan imannya, karena dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias, mujizat terjadi kepadanya. Bisa nggak Yesus nggak peduli? Bisa. Kamu siapa? Kamu orang Romawi. Kitab Taurat aja kamu nggak tahu, bisa. Tapi Yesus mau peduli. Maka kesembuhan terjadi. Kalau kita semua mau peduli, maka ada kesembuhan terjadi. Maka ada berkat Tuhan. Berkat Tuhan mengalir buat kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, penyembuhan terjadi di rumah. Di rumah Petrus. Petrus berjalan kaki. Di rumah Petrus sang batu karang. Ceritanya mertuanya lagi sakit demam. Dan disinyalir penyakitnya karena gangguan roh jahat. Benar ya? Karena Yesus mengatakan sepatah kata saja, maka roh itu pergi dan sembuhlah mertua dari Petrus. Maka sejak zaman dulu yang namanya orang sakit karena roh jahat sudah ada ceritanya. Lalu terus kalau kita mengalami demikian dan mendengar orang sakit, apa yang mau kita lakukan? Kita punya pilihan, mau peduli atau abai. Mau peduli atau abai? Kalau kita peduli, kita melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Sepatah kata saja, maka dia akan sembuh. Sepatah kata itu apa? Berdoa. Berdoa. Doa Bapa Kami, doa Salam Maria, dan mengundang kuasa Tuhan hadir atas orang yang sedang sakit. Maka kalau ada orang bilang saya kayaknya diganggu roh jahat, kalau kita mau peduli, mau ada bersama dengan dia, maka kita mendoakannya. Itu langkah pertama untuk peduli. Kan sebenarnya kalau mau cuek bisa. Buat apa? Gak ada untungnya buat saya. Buat apa orang dia juga gak baik sama saya juga gak kenal dia. Tapi Yesus mengajarkan kepedulian gak harus mengenal. Tetapi kita bisa peduli melalui doa, melalui sikap batin, melalui tindakan-tindakan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang menjadi relawan di sini, yang telah setia mendukung dan menyertai saudara-saudara kita yang punya keistimewaan, tentunya punya sikap peduli. Kalau nggak peduli, ya udah bodoh amat, nggak diajak ke gereja. Ya udah bodoh amat, nggak diantarin ke dokter. Ya udah nggak bisa tahu, nggak bisa dengar, nggak ada yang menerjemahkannya. Tapi artinya kita mau peduli. Perubahan terjadi saat manusia peduli, dan berkat Tuhan mengalir saat manusia peduli. Maka kan ada lagunya, Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita
selesai berkat Tuhan mengalir karena manusia peduli. Kalau cuek, nggak pernah akan ada berkat Tuhan. Dimuliakan nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Mari kita lanjut ke kita. Saudara-saudari, marilah kita panjatkan doa-doa kita ke hadapan Tuhan dan memohon berkat-Nya agar membawa kebaikan dalam hidup kita. Untuk Sri Paus, Bapak Uskup, dan para imam, khususnya untuk Romo Grevius Wilson PR, mohon diberi kesehatan yang baik dan berkatilah pelayanannya agar senantiasa memancarkan terang kasih Allah yang mendatangkan sukacita umat-Nya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk komunitas Livingwood, semoga dapat berjalan lancar, terutama pelayanannya yang tetap peduli dan berbagi, khususnya untuk yang rapuh dan tersingkirkan. Berkati juga agar pengurus dan anggotanya tetap rukun, kompak, dan setiap pelayanannya. Nama Tuhan selalu dipermuliakan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk semua saudara yang difabel, mampukanlah mereka merasakan kasih Tuhan Yesus yang selalu menuntun perjalanan hidup mereka, sehingga tetap semangat, kuat, dan dapat menjadi saluran berkat bagi sesama. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk negara-negara yang berkonflik, mohon kasih Allah memberkati negara-negara yang berkonflik sehingga dapat tercapai kesepakatan, perdamaian, dan kerukunan untuk umat-Mu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami mau berdoa untuk semua difabel yang sakit dan berbeban berat. Mohon Tuhan memberikan mujizat, kesembuhan, dan pengharapan, serta berkati semuanya dengan masa depan yang baik. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk kita semua umat Livingwood yang hadir di sini, mohon diberikan kesehatan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan, serta berkati karir dan masa depan yang baik, serta Tuhan berkati semuanya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kita yang telah berpulang, khususnya sahabat-sahabat pelayanan kita. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas segala berkat-Mu untuk saudara-saudari kami ini yang telah meninggal. Kami boleh mengenal mereka dan semoga jiwanya abadi di surga bersama. Marilah kita mohon. Semoga berkat-Mu mengalir bagi tempat ini, khususnya tempat kami berkumpul, tempat usaha Ibu Rosita. Semoga kami semua dapat senantiasa membaktikan diri dalam perlindungan-Mu, dan juga semoga rahmat Tuhan mengalir untuk berkat setiap karyawan dan setiap orang yang tinggal di sini. Marilah kita mohon. Ya Allah Bapa yang ada di surga, demikianlah permohonan kami ini. Semoga kami menjadi semakin peduli untuk perwatakan firman demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Yesus
saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima bagi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami persembahkan roti dan anggur ini, bukti dan tanda cinta kami kepada sesama. Semoga kepedulian kami di dunia ini sungguh membawa berkat-Mu bagi saudara-saudari kami yang membutuhkan, demi Kristus Tuhan dan Penantara kami. Amin. Tuhan bersama Dan bersama Roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebagaimana dengan pengantaraan Putra-Mu yang terkasih, Engkau menciptakan umat manusia, demikian pula Engkau memperbaruinya dengan penuh kasih sayang. Maka pantaslah seluruh alam ciptaan mengabdi Engkau, semua yang tertepus memuji-Mu, dan segala orang kudus sehati meluhurkan Dikau. Kami pun bersama seluruh malaikat memasyurkan Dikau dengan pujian yang indah dan tanpa henti seraya berseru. Kudus, kudus, kudus Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita.
bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Kasih Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perolah Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersama dan bersama. Damai Kristus, damai Kristus. So
Engkau berkenan membukakan kami kekayaan rahmat-Mu yang tak terhingga. Kami mohon supaya kami bersama dengan pernyataan tunduk dan hormat menunjukkan juga hasil pertobatan yang pantas demi Kristus Tuhan kami. Kita nyanyikan lagu Sakramen yang Maha Kudus. Semoga kami dapat menghormati tubuh dan darah-Mu, sehingga kami selalu dapat menikmati buah dari penebusan-Mu. Sebab Engkaulah hidup dan pengantara kami. Amin. Mari kita menerima berkat dari sakramen Kudus.
Saudara-saudari yang kasih, lihatlah, inilah Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Tuhan saya panas, Tuhan panas saya, tapi bisa adalah saja masa saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Yang boleh menerima komuni yang sudah dibaptis secara Katolik. Marilah kita berdoa. Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur atas santapan tubuh Kristus yang menjadi satu dengan hidup kami. Semoga kami bisa mengikutinya untuk semakin peduli, mendoakan dan berbagi berkat bagi orang lain. Dan semoga kami selalu menerima rahmat kesabaran dan sukacita dalam kehidupan kami demi Kristus Tuhan dan Bapa kami. Amin. Terima kasih untuk saudara-saudariku yang sudah hadir ke sini. Semoga berkat Tuhan melimpah untuk kita semua. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah mewartakan Injil Tuhan.
Video ya, video. Video. 1, 2, 3. Living one. Yes.